Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Berjumpa kembali pada kegiatan pembelajaran jarak jauh, di mana pada video kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, muatan pelajaran IPA. Sebelum mulai pelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada video kali ini, Pak Guru akan menyampaikan pesan pendidikan karakter tentang sikap peduli lingkungan. Untuk melatih sikap peduli lingkungan, anak-anak dapat melakukan pembiasaan untuk membuang sampah pada tempatnya. Baik anak-anak, mari kita simak kira-kira materi apa saja ya yang akan kita pelajari pada video kali ini. Anak-anak, pada video kali ini Pak Guru akan menjelaskan beberapa materi pembelajaran. Di antaranya yang pertama adalah tentang rantai makanan. Lalu yang kedua, Pak Guru akan menjelaskan tentang hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup. Perlu anak-anak ingat bahwa materi yang Pak Guru sampaikan adalah poin-poin pentingnya saja ya. Jadi untuk materi lengkapnya dapat anak-anak baca dan anak-anak pelajari di buku yang anak-anak miliki. Pertama, Pak Guru akan menjelaskan tentang rantai makanan. Tahukah anak-anak apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Ya, rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan oleh makhluk hidup yang terdiri dari produsen dan konsumen. Produsen sendiri merupakan makhluk hidup yang bisa menyiapkan makanannya sendiri dan menjadi sumber makanan bagi konsumen lain. Makhluk hidup yang menjadi produsen, contohnya adalah tumbuhan. Kenapa? Karena tumbuhan memiliki zat warna hijau daun yang dapat digunakan untuk membuat makanan sendiri. Selanjutnya, konsumen merupakan makhluk hidup yang mendapatkan makanan dari produsen. Konsumen yang pertama memakan produsen itu disebut konsumen tingkat 1. Selanjutnya, konsumen yang memakan konsumen tingkat 1 disebut konsumen tingkat 2. Berikutnya, konsumen yang memakan konsumen tingkat 2 itu disebut konsumen tingkat 3. Begitu seterusnya, hingga nanti konsumen yang tidak ada yang memakan disebut sebagai konsumen puncak. Berikut ini Pak Guru memiliki beberapa contoh rantai makanan. Rantai makanan yang pertama berasal dari ekosistem sawah. Di sini Pak Guru memiliki dua contoh. Yang pertama, produsennya adalah padi, dimakan oleh konsumen tingkat 1, yaitu belalang, dan dimakan oleh konsumen tingkat 2 adalah burung. Berikutnya, contoh rantai makanan di ekosistem sawah, produsennya tetap padi, dimakan oleh konsumen 1, yaitu tikus, dan tikus dimakan oleh konsumen tingkat 2, yaitu ular. Contoh lain rantai makanan yang ada di ekosistem padang rumput, yang pertama adalah produsennya rumput, dimakan konsumen tingkat 1-nya kambing, dimakan konsumen tingkat 2-nya harimau, dan yang terakhir adalah pengurai. Sedangkan contoh rantai makanan yang kedua dari ekosistem padang rumput, produsennya merupakan bunga yang ada pada tumbuhan. Konsumen satunya adalah lebah atau serangga. Lalu konsumen 2-nya adalah katak. Dan konsumen tingkat 3 adalah ular. Setelah tadi anak-anak menyimak penjelasan Pak Guru tentang rantai makanan, selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup.
Hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup itu disebut simbiosis, di mana simbiosis ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya hubungan yang terjadi pada lebah dan bunga. Lebah diuntungkan karena dapat menghisap madu yang ada pada bunga. Sedangkan bunga juga diuntungkan karena lebah membantu penyerbukan pada bunga. Jadi lebah diuntungkan, bunga pun diuntungkan, sehingga disebut simbiosis mutualisme. Berikutnya, simbiosis komensalisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang diuntungkan salah satunya, tetapi yang lainnya tidak diuntungkan juga tidak dirugikan. Contohnya hubungan antara bunga anggrek dengan pohon mangga. Bunga anggrek diuntungkan karena mendapat tempat hidup yang cukup sinar matahari, sehingga bunga anggrek dapat membuat makanan sendiri. Sedangkan pohon mangga tidak dirugikan karena bunga anggrek tidak menyerap makanan dari pohon mangga. Tetapi pohon mangga juga tidak diuntungkan dengan adanya bunga anggrek. Berikutnya, yang terakhir adalah simbiosis parasitisme, merupakan hubungan dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satunya dan yang satu dirugikan. Contohnya adalah tumbuhan tali putri dengan pohon inangnya. Tali putri merupakan makhluk hidup yang diuntungkan karena tali putri mendapat makanan dari pohon inangnya. Sedangkan pohon inangnya merupakan makhluk hidup yang dirugikan karena makanan yang dibuat oleh pohon inang sebagian diambil oleh tali putri. Hal ini sangat merugikan pohon inang karena pohon inang dapat mengalami kekurangan makanan dan lama-kelamaan pohon inang akan mati. Selain tali putri, makhluk hidup yang termasuk dalam simbiosis parasitisme antara lain adalah cacing yang hidup di dalam perut manusia, kutu yang hidup di kepala manusia, dan benalu yang menempel pada pohon inangnya. Jadi, ketika ada tali putri, cacing di dalam perut manusia, kutu, dan benalu, itu pasti simbiosis parasitisme. Demikianlah penjelasan Pak Guru. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan dapat membantu anak-anak untuk lebih memahami materi pembelajaran. Kepada anak-anak yang menyimak video ini hingga selesai, Pak Guru ucapkan terima kasih, dan anak-anak dapat mengulang kembali penjelasan Pak Guru untuk lebih memahami materi pembelajaran. Tetapi apabila anak-anak menemukan materi atau penjelasan yang Pak Guru belum dimengerti, maka anak-anak juga dapat bertanya langsung kepada Pak Guru menggunakan aplikasi percakapan WhatsApp. Baik anak-anak, sebelum Bapak akhiri, Bapak akan menyampaikan pesan pendidikan di masa pandemi ini. Pesan Pak Guru, ketika anak-anak menggunakan masker, maka gunakanlah masker tersebut dengan benar. Mari anak-anak kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.